Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1034. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Abisal itu muncul. Lain kali aku punya kesempatan, aku pasti akan bergerak. Aku pasti akan melakukannya dan mengambil nyawamu, kata mayat batu itu. Setelah mengatakan itu, kekuatan gelap tak terlihat langsung menyapu keluar dari mayat patung batu, dan lalu kemudian langsung memasuki pedang karat misterius lagi. Cahaya dingin muncul di pedang karat misterius itu lagi, dan saat berikutnya itu kembali tenang dan pulih. Sementara mayat patung batu itu jatuh sekali lagi, duduk di dasar jurang pedang pemakaman ini, memperkuat segel. Qingchen memandang pedang karat misterius itu membungkuk sedikit, dan akhirnya menyimpan pedang karat misterius itu. Anak muda, meskipun konspirasi leluhur iblis Abisal berhasil diatasi kali ini, namun pertarungan antara 10.000 ras kita dan ras iblis belum berakhir. Kali ini berkatmu, kata leluhur pedang. Senior generasi muda lah yang membawa masuk Tuan Istana Mimansen dan yang lainnya, dan membuka segel di sini, kata Qingchen. Dia meminta maaf. Nah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya saya masih ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, biarpun bukan karena kamu. Namun segel ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sebenarnya akan lepas. Dan pada saat itu, jika tidak banyak ahli yang mulia di sini yang memberikan energi dan menekan tempat ini, mungkin mengandalkan lelaki tua ini sangat mungkin untuk mengeluarkan Raja Klan Kegelapan dari segel ini. Dan pada saat itu, mungkin surga akan berada dalam bahaya lagi, kata leluhur pedang. Dia berkata dengan emosi. Mendengar ini, Qingchen terkejut. Senior leluhur pedang, lalu bagaimana dengan King Sui Gua dan yang lainnya? Mereka belum mati, kata leluhur pedang. Dia menghela nafas. Mereka masih berada di peti mati perunggu ini. Peti mati perunggu ini akan menyerap nyawa dan kekuatan mereka sampai mereka terjatuh. Namun sejauh ini mereka masih hidup. Namun usianya paling lama hanya 100 tahun. Setelah itu energi dalam tubuh mereka pasti akan habis. Dan pada saat itu jiwa yang sebenarnya akan tercerai-berai. Saya tahu beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan baik dengan Anda dan bahkan telah membantu Anda. Namun untuk menutup tempat ini, Taiyin Liuli Supreme telah diubah. Mereka harus duduk di sini. Saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata leluhur pedang. Dia menghela napas. Qingchen mendengar ini dan segera merasa kecewa. Faktanya, King Sui Guhua, Yang Mulia Api Langit, Yang Mulia 10.000 Iblis, dan Yang Mulia Ye Guang semuanya telah membantunya. Dia tidak peduli dengan yang lain, tetapi King Sui Guhua dan yang lainnya, Qingchen ingin menolongnya. Tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. 100 tahun. Mata Qingchen berkedip. Senior, jika generasi muda dapat mengundang orang-orang kuat untuk memperkuat segel tempat ini dalam 100 tahun ini, maka leluhur King Sui Guhua dan yang lainnya apakah? Kata Qingchen. Apa yang dipikirkan Qingchen adalah jika ahli seperti penguasa Tianjun bisa datang ke sini untuk memperkuat segel di tempat ini, maka nenek moyang King Sui Guhua mungkin bisa bertahan. Perkuat tempat ini. Leluhur pedang menggelengkan kepalanya. Sulit. Aku tahu maksudmu. Tapi segera makam pedang ini akan ditutup. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa membobolnya. Bahkan kekuatan tertinggi di surga pun tidak akan bisa. Mendengar itu, Qingchen tiba-tiba merasa kehilangan. Tetapi leluhur pedang tiba-tiba berkata lagi, kamu telah mencerahkan 6 jalan pedang reinkarnasi di masa depan. Selama kamu menerobos ke ranah yang mulia, kamu mungkin bisa memasuki tempat ini melalui 6 jalan pedang reinkarnasi. Terobosan ranah yang mulia, Qingchen berkata dengan suara yang rendah. Tentu saja, terobosan sederhana. Meskipun Anda bisa masuk, saya tidak bisa membiarkan beberapa orang sebelumnya pergi. Kecuali Anda memiliki cara lain untuk memperkuat segel ini, kata leluhur pedang. Dia berkata lagi. Tidak mungkin dia mengambil resiko melepaskan King Sui Guhua dan yang lainnya dan membiarkan
Raja Kegelapan itu keluar dari segel. Bahkan dia telah membiarkan seluruh ahli teratas dari Papilun Pedang Tongtian kunonya untuk bisa menyegel makhluk ini, dan makhluk ini tidak boleh dilepaskan. Namun saya bisa menyelamatkan nyawa beberapa orang yang dekat denganmu terlebih dahulu, dan membiarkan orang lain kehabisan tenaga terlebih dahulu, sehingga orang-orang itu akan bisa bertahan selama 100 tahun, kata Luhur Pedang. 100 tahun, generasi muda memahaminya, kata Qingchen matanya berbinar. Dan dalam 100 tahun kemudian, dia harus kembali ke tanah makam pedang ini dan menyelamatkan leluhur King Sui Gua dan yang lainnya. Ya, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu dan kamu ingin tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi kekuatan lelaki tua ini telah terkuras terlalu banyak dan tempat ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Jadi aku hanya bisa menyuruhmu untuk pergi, kata Luhur Pedang. Dia menghela napas. Senior, Qingchen terkejut. Dia tidak menanyakan apapun faktanya. Dia hanya ingin menanyakan keberadaan misterius yang ada di dalam pedang karat misterius, dan juga segala sesuatu yang terjadi di zaman kuno. Dan dia juga ingin mengungkap sebuah kebenaran. Ya, dia ingin tahu dari siapa garis keturunan darah gunturnya berasal. Apakah itu ayahku? Jika demikian, mungkinkah bayangan hantu guntur kuno yang menjaganya itu adalah ayahnya? Jika demikian, mungkinkah bayangan guntur kuno yang menjaganya itu adalah ayahnya? Dia percaya bahwa leluhur pedang dari Papilun Pedang Tongtian pasti mengetahui sesuatu. Semuanya adalah pengaturan takdir, kata leluhur pedang. Dia menatap Qingchen dalam-dalam, lalu dia berkata lagi, semua yang ingin kamu ketahui, suatu hari nanti kamu akan mengetahuinya, tetapi tidak dari mulutku. Abadi, selanjutnya kamu tetap akan ada. Abadi, selanjutnya kamu tetap di sini. Orang tua ini akan menggunakan hati pedang tertinggi dari Papilun Pedang Tongtian untuk membentuk kembali tubuhmu dan mencapai tubuh pedang tertinggi. Dan Papilun Pedang Tongtian saya juga harus memiliki seseorang yang berhasil, kata leluhur pedang kepada sisa jiwa dari Master Pedang Abadi. Ya, baik leluhur, kata Master Pedang Abadi. Dia berkata dengan hormat. Lalu kemudian dia memandang King Qiuji dan lalu bergumam, Qiongxian, pergilah dari sini bersama Tuan Muda Chen. Suatu hari nanti aku akan datang kepadamu. Mendengar itu, mata King Qiuji seketika berkaca-kaca. Dia ingin tetap tinggal bersama Master Pedang Abadi, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal sendirian. Dan yang lebih penting adalah leluhur pedang pasti tidak akan setuju. Kalau begitu, kalian boleh pergi sekarang. Sampai jumpa. Biarkan aku melihat masa depan surga, kata leluhur pedang. Setelah mengatakan itu, kemudian dengan suara ledakan, Qingchen dan yang lainnya merasakan kekuatan mengerikan menyelimuti tubuh mereka. Dan saat berikutnya, semua orang tiba-tiba muncul di luar makam pedang. Sinar matahari yang tak berujung bermekaran dan kekuatan mengerikan di makam pedang menutup satu demi satu. Pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya bergetar satu demi satu. Dan jalan pedang emas itu ditutup. Semuanya ditutup. Tempat itu tiba-tiba menjadi tenang dan kemudian terkikis oleh badai yang dahsyat. Saat ini Qingchen dan yang lainnya dengan cepat mundur, melihat makam pedang yang tertutup dengan keheranan dan emosi di mata mereka. Meskipun perjalanan ke makam pedang kali ini tidak lama, namun membuat semua orang merasa seperti berada di dunia lain. Qingchen dan yang lainnya dengan hormat memberi hormat kepada makam pedang. Dan setelah sekian lama, mereka kemudian berdiri. Chen Shao, sepertinya hanya sedikit dari kita yang tersisa di sini. Dan semua orang sepertinya sudah pergi, kata Yu Qiansu. Tidak baik. Ekspresi Qingchen tiba-tiba berubah dan dia sadar. Orang-orang kuat lainnya yang telah memasuki makam pedang semuanya telah pergi karena kengerian dari jurang pemakaman pedang. Namun, di antaranya, itu adalah King Sui Silan dan King Sui Xiun. Sekarang, tidak ada King Sui Gua yang bertanggung jawab atas mereka. Seluruh alam surga selatan pasti akan memicu gelombang yang berlebihan. Saat itu, keluarga King Sui pasti akan berada dalam bahaya. Ada juga keluarga Juge, kata Qingchen. Mengatakan itu, mata Qingchen meledak dengan cahaya dingin. Begitu pula rumah Himi Mansion. Dia harus mengatasi kekuatan-kekuatan ini. Ayo kembali ke pegunungan Tiandang lebih dulu, kata Qingchen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia berharap dengan kepergian Master Alam Surga Selatan yang tak terhitung jumlahnya,
Apa yang terjadi di makam pedang ini pasti akan menyebar dengan cepat. Dan Istana Dewa Bintang serta kekuatan lainnya pasti juga akan memperhatikan di sini. Dan bagaimanapun juga, tiruan dari Master Bintang dan yang lainnya juga telah jatuh di sini. Dan pasti akan ada beberapa tindakan di tempat ini. Saat ini, Qin Chen tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia langsung membawa Ji Wuxu dan yang lainnya pergi dengan cepat. Yang harus dia lakukan sekarang, itu adalah menemukan Mu Jiping dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan Qin Chen ketika Qin Chen sebelumnya membentuk kembali tubuhnya di 6 jalan pedang reinkarnasi. Banyak master yang telah memasuki makam pedang telah meninggalkan makam pedang. Karena mereka tahu bahwa King Sui Guhua, leluhur keluarga King Sui, dan Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge, semuanya mungkin telah gugur. Kekacauan besar ini pasti akan terjadi di surga selatan. Semua orang ingin mencari peluang untuk bangkit kembali dalam kekacauan ini. Berita tersebut menyebar seperti hembusan angin dan menimbulkan sensasi yang dahsyat ketika sampai ke dunia luar. Makam pedang Pegunungan Tiandang dibuka secara misterius. Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge, King Sui Guhua, leluhur keluarga King Sui, dan juga penguasa istana Mimansen dari alam surga timur, dan juga Yang Mulia Pancur Bintang dari istana Dewa Bintang, dan juga Yang Mulia Jiuyu, penguasa gunung Dayu Sensan, dan juga Yang Mulia Ye Guang dari Tianjuo, dan yang lainnya pergi jauh ke dalam jurang di makam pedang. Lalu kemudian terjadilah pertempuran besar, dan kemungkinan besar mereka semua telah mati. Ketika berita ini keluar, langit berguncang, menyebabkan gelombang yang sangat besar. Selain itu, di lautan pasang surut, pemuda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis juga muncul di sana. Alhasil, kabar dikejar oleh Zhuge Rulong hingga ke jurang pun menyebar dengan cepat. Berita ini telah menarik perhatian banyak orang, dan secara alami akan menimbulkan gelombang besar. Satu batu menyebabkan ribuan gelombang. Alam surga selatan ini pasti akan mengalami perubahan yang sangat besar. Terlebih lagi, banyak master yang memasuki makam pedang tampaknya telah berubah. Dalam pertempuran itu, banyak orang menyadari peluang luar biasa dan meningkatkan kultivasi mereka. Terutama yang kuat seperti 5 Raja Iblis besar. Mereka bahkan secara samar-samar menyentuh ambang batas ranah yang mulia. Xin berfokus ke Pegunungan Tiandang, tempat 5 sekte iblis berada, penuh dengan roh suci, dan terdapat pemandangan indah di mana-mana. Sebagai penguasa di Pegunungan Tiandang, 5 sekte iblis besar menempati wilayah paling inti dari Pegunungan Tiandang. Di atas 5 sekte iblis besar, 5 master iblis besar nampak duduk di sana, termasuk iblis liger, harimau, serigala bermata perak, dan master iblis lainnya. Nampak aura mengerikan tetap bertahan dan meningkat di tubuh mereka itu melonjak, membentuk 5 dunia elemen iblis yang luar biasa. Di bawah mereka nampak sekelompok master iblis terbang dari sekte iblis satu demi satu, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa ahli teratas itu menakutkan melonjak ke langit. Para master iblis itu sangat padat membentuk sebuah pasukan yang sangat besar dan perkasa. Anak-anak, 2 leluhur besar keluarga King Sui dan keluarga Zhuge semuanya telah jatuh di makam pedang. Saat ini, di alam surga selatan, naga tidak memiliki kepala dan para pahlawan telah bangkit bersama. Banyak kekuatan yang mengincar alam surga selatan yang luas. Kata Raja Iblis Liger, dia berkata dengan keras seraya melihat banyaknya pasukan monster di bawah komandonya. Suaranya bergemuruh seperti guntur, menyatu dengan langit dan bumi, dan bergema di benak semua orang. 5 sekte iblis saya telah berdiri di Pegunungan Tiandang selama hampir 100.000 tahun. Sebelumnya saya belum pernah mendominasi Pegunungan Tiandang. Tetapi hari ini, momen milik 5 sekte iblis saya telah tiba. Hari ini, 5 sekte iblis saya akan mendominasi Pegunungan Tiandang. Mendengar kata-kata Raja Iblis Liger, di bawah master iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan panik. Mendominasi Pegunungan Tiandang. Ini sungguh godaan bagi banyak guru iblis yang tinggal di Pegunungan Tiandang. Faktanya, 5 sekte iblis utama telah memiliki kekuatan untuk menaklukkan Pegunungan Tiandang selama bertahun-tahun. Tetapi mereka takut dengan paksi Tian Yuan dan keluarga Zhuge di belakangnya. 5 sekte iblis utama tidak pernah bergerak. Namun kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Alam surga selatan saat ini setelah berita tersebut pasti berada dalam kekacauan. Dan satu-satunya leluhur keluarga Zhuge dari 5 sekte iblis, serta leluhur dari sekte Tian Yuan, sekte dewa tertinggi, sekte bayangan darah, dan sekte kelawar hantu
yang dikendalikan oleh keluarga Juge, dan mereka semua telah jatuh di dalam makam pedang. Di pegunungan Tiandang saat ini, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melawan 5 sekte monster besar mereka. Tentu saja, mereka juga mengincar kekuatan-kekuatan tertinggi umat manusia yang ada di alam surga selatan. Akan tetapi mereka kemudian memutuskan untuk menguasai pegunungan Tiandang terlebih dahulu. Pergi! Dengan perintah dari 5 raja iblis besar itu, pasukan besar itu langsung menyerang dan menundukkan banyak kekuatan di pegunungan Tiandang. Kekuatan tertinggi pertama di pegunungan Tiandang yang mereka taklukkan itu adalah ras raksasa emas. Singkat cerita, mereka pun berhasil menaklukkan ras raksasa emas. Pergi ke tempat berikutnya, kata Master Iblis Liger. Dia kemudian membawa banyak master dari klan iblis dan juga klan raksasa emas dengan gila-gilaan mencaplok pegunungan Tiandang. Tanpa hambatan dari sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya, 10.000 sekte klan di pegunungan Tiandang telah ditaklukkan dengan sangat cepat. Segera, setengah dari kekuatan di seluruh pegunungan Tiandang sepenuhnya ditaklukkan oleh penguasa Iblis Liger dan yang lainnya. Dan ketika Raja Iblis Liger, serigala bermata perak dan yang lainnya dengan panik mencaplok kekuatan di pegunungan Tiandang, kekuatan besar lainnya di alam surga selatan saat ini juga dikirim satu demi satu, mulai menguji keluarga Kingsway dan keluarga Juge. Untuk sementara waktu, arus bawah seluruh alam surga selatan melonjak dan terjadi kekacauan. Scene kemudian berpindah di sebuah kehampaan tak berujung di balik langit, di mana istana bintang berada. Nampak sesosok yang mengerikan turun. Master Bintang, Tuan Istana Dewa Bintang yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu, menatap napas yang menakutkan ini. Bahkan mereka tidak berani bernapas. Mereka juga mendapat beberapa rumor dari makam pedang, tetapi mereka tidak tahu benar atau tidak. Berita jatuhnya Yang Mulia Pencuri Bintang juga merupakan peristiwa besar bagi Istana Dewa Bintang mereka. Kalian semua bangun, kata Master Bintang itu. Dia berkata dengan dingin. Dia seperti dewa duduk di kursi bintang di depan aula utama mengenakan jubah bintang yang bersinar. Tuanku Bintang, Badan Intelijen Istana Dewa Bintangku telah mendengar beberapa rumor di alam surga selatan. Setelah memasuki makam pedang, Yang Mulia Pencuri Bintang sepertinya telah jatuh. Dan sekarang makam pedang alam surga selatan telah ditutup. Tetapi Yang Mulia Pencuri Bintang belum muncul. Saya khawatir berita yang tersiar itu kemungkinan adalah benar, kata seorang penatua dari Istana Dewa Bintang itu. Dia segera melaporkan kepada Master Bintang. Saya sudah tahu tentang ini. Yang Mulia Pencuri Bintang memang telah mati di sana. Jangan katakan itu Yang Mulia Bintang. Itu hanyalah tiruan dari Master Bintang ini. Dan itu juga pecah di dalamnya. Leluhur pedang tua itu, sial, kata Master Bintang itu. Dia nampak menembus dingin. Segera cahaya bintang yang tak berujung meledak darinya, disertai dengan paksaan yang menakutkan yang tiba-tiba langsung mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dan semua orang yang ada di sana seketika gemetar. Mereka semua kaget mendengarkan apa yang dikatakan oleh Master Bintang. Apa yang mereka dengar? Yang Mulia Pencuri Bintang benar-benar telah mati. Dan tiruan dari Master Bintang juga telah jatuh di makam pedang. Lalu, pedang leluhur, mungkinkah? Semua orang menghirup udara dingin. Dengan cara ini, tanah makam pedang ternyata sebenarnya benar-benar adalah tempat papilun pedang Tongtian kuno. Mereka semua telah melihat dari beberapa buku kuno. Leluhur papilun pedang Tongtian itu disebut dengan nama leluhur pedang. Tapi, bukankah leluhur pedang manusia terkuat miliaran tahun yang lalu? Apakah itu benar-benar masih hidup? Tuanku Tuan Bintang, leluhur pedang itu adalah ahli teratas kuno dari ras manusia purba saya. Bukankah dia telah jatuh selama ratusan juta tahun melawan iblis? Bagaimana dia masih bisa? Seseorang nampak bertanya dengan gemetar. Tubuh benda tua itu memang sudah lama membusuk, tetapi masih ada bayangan yang tidak menghilang. Dia menekan keberadaan menakutkan di makam pedang. Dan ini juga alasan saya mengapa tidak mengizinkan Anda semua untuk memasuki makam pedang, karena saya khawatir akan ada kecelakaan seperti ini, kata Master Bintang itu. Dia berkata dengan dingin. Faktanya, dia sebelumnya juga tidak tahu apakah makam pedang itu merupakan tempat papilun pedang Tongtian atau bukan, dan hanya ada beberapa tebakan. Akan tetapi sekarang ini ternyata benar-benar merupakan tempat dari papilun pedang Tongtian kuno.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.